Halo semua, Harry di sini. Di video kali ini kita akan coba membahas mengenai langkah-langkah dalam persiapan menghadapi seleksi kompetensi bidang di CPNS tahun ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil berjuang di seleksi kompetensi dasar atau SKD yang dimana telah diumumkan pada bulan Maret yang lalu ya. Tapi saya harap teman-teman tetap semangat, jangan puas diri dulu walaupun mungkin sudah di ranking atas, tapi ingat bahwa apapun bisa terjadi di seleksi kompetensi bidang atau SKB tahun ini. Jadi saya harap teman-teman tetap berjuang, tetap semangat, karena bagaimanapun perang yang sesungguhnya di CPNS tahun ini adalah di seleksi kompetensi bidang. Tips yang pertama adalah pahami jenis-jenis ujian seleksi kompetensi bidang. Di mana sebelum mengetahui ujian dalam seleksi kompetensi bidang ini, kita perlu ketahui dulu, ada baiknya kita perlu ketahui dulu jenis-jenis apa saja ujian yang akan dilaksanakan pada seleksi kompetensi bidang. Menurut atau mengacu kepada peraturan Kemenpan RB nomor 36 tahun 2015 bahwa seleksi kompetensi bidang itu terbagi 8 macam, salah satunya CAT ya, atau Computer Assistant Test ya. Di mana 8 itu yaitu yang pertama, yang selainnya itu adalah tes kompetensi akademik, tes praktik kerja, tes bahasa asing, tes fisik atau kesamataan ribet gitu. Kemudian psikotes, kemudian kesehatan jiwa, kemudian yang terakhir itu wawancara. Jadi ada 8. Nah, memang mungkin pada umumnya atau sekitar tahun 2018 bahwa SKB itu pada umumnya hanya dilakukan atau diterapkan menggunakan sistem CAT ya, atau Computer Assistant Test. Nah, tapi teman-teman perlu pelajari dulu atau perlu ketahui di mana pada masing-masing instansi itu terdapat perbedaan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang ini. Jadi untuk mengacu itu, teman-teman dapat melihat kembali di bagian atau di pengumuman CPNS pada instansi yang teman-teman lamar. Mungkin kalau kemarin tidak sempat print hard ya, jadi mungkin sekarang teman-teman bisa cek ke websitenya, download lagi. Kemudian biar gampang, biar supaya kita lebih jeli, boleh kita di print hard aja, di print hard. Jadi bisa kita baca dengan teliti. Di sana dapat kita baca dengan baik-baik bahwa apa yang menjadi rujukan ataupun apa yang bagaimana SKB akan dilaksanakan gitu. Biasanya ada beberapa contoh instansi yang menerapkan hanya CAT saja ya. Jadi di sana kalau di pengumumannya diketerangkan bahwa seleksi CPNS itu terbagi dua, yaitu SKD dan SKB, di mana SKD adalah CAT sebagaimana kita ketahui ya. Kemudian SKB dengan melakukan juga CAT. Nah, kalau mungkin keterangannya jika CAT, mungkin ini kita udah paham berarti yang dilakukan ujiannya hanyalah sistem CAT atau menggunakan komputer. Namun ada beberapa instansi yang membagi lagi seleksi kompetensi bidang itu dalam beberapa tahap. Jadi kalau di mana kita ketahui tadi bahwa seleksi kompetensi bidang terdapat atau memiliki poin 60%, di suatu instansi tersebut dia membagi lagi menjadi beberapa tahap. Jadi kalau seandainya SKB itu 60%, dibagi mungkin 10%-nya adalah wawancara, bisa jadi. Kemudian 10% lagi mungkin bahasa asing, kemudian 30%-nya adalah baru CAT. Bisa seperti itu. Jadi teman-teman bisa perhatikan kembali bahwa tekan kembali di pengumuman CPNS instansi yang teman lamar, apakah
SKB-nya hanya melaksanakan ujian CAT, atau ada ujian praktek mungkin, atau ada tes fisik, ya, seperti di ini ya. Kalau fisik ini mungkin kalau Kementerian Hukum dan HAM ya, atau itu biasanya untuk penjaga lapas atau imigrasi, dia menerapkan adanya tes fisik. Kemudian pada ini juga seperti Basarnas, katanya di mana di sana instansi Basarnas itu menerapkan wajib ada tes basicnya itu berenang. Nah, gitu. Jadi di sini teman harus perhatikan baik-baik bahwa SKB seperti apa yang akan dilaksanakan di instansi yang teman lamar. Jadi kalau seandainya nanti ada ujian praktek, mungkin sebagai kayak ada beberapa jurusan mungkin seperti kayak peranata komputer, di sana nanti ada praktik kerjanya, mungkin membuat apa gitu. Di sana sudah ada praktikan. Jadi kalau saat teman sudah tahu seperti apa SKB yang akan dilakukan, maka teman sudah ada acuan-acuannya yang lebih gampang untuk bisa memudahkan dalam proses ujian nanti. Oke, tips yang kedua teman-teman, yaitu pahami posisi jabatan yang teman-teman lamar. Jadi di sini teman pahami dulu bahwa jabatan yang teman lamar ini apakah jabatan fungsional atau jabatan pelaksana, di mana antara jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ini terdapat perbedaan ya. Di masing-masing instansi terdapat perbedaan. Jadi dengan mengetahui jabatan apa yang teman-teman lamar, jadi sehingga sahabat-sahabat ini tahu atau kisi-kisi apa saja yang akan teman bisa pelajari gitu. Kemudian jabatan fungsional atau jabatan fungsional tertentu ya, atau JFT. Kemudian jabatan pelaksana atau JV. Biasanya gini. Biasanya jabatan pelaksana ini adalah jenjang pendidikannya biasanya ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga biasanya D3, mungkin D3 ke bawah itu adalah jabatan pelaksana. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan bahwa S1 mungkin bisa jadi termasuk dalam jabatan pelaksana. Kalau sedangkan jabatan fungsional biasa mungkin ya cenderung lebih kepada orang-orang yang strata 1, mungkin itu termasuk dalam jabatan jabatan fungsional, tapi ini kembali lagi ke instansi masing-masing. Kemudian mungkin teman-teman bisa cari peraturannya, atau mungkin Permanpan ya, Menpan RB sana mungkin ada, atau peraturan-peraturan tentang jabatan fungsional Kementerian Peraturan Negara ya. Di sana mungkin bisa kita lihat bahwa dengan di jabatan, jadi jika jabatan fungsional kita mengetahui job description-nya apa aja ya, job desk-nya apa aja gitu. Kalau jabatan fungsional A, job desk-nya apa aja kita bisa tahu. Jadi dengan mengacu tugas-tugasnya, jadi kita bisa mempelajari materi-materi apa yang untuk sebagai acuan untuk belajar sebelum ujian SKB ya. Begitu juga pada jabatan pelaksana, kita bisa cari tahu job desk-nya apa aja. Jadi mungkin teman-teman bisa cari peraturan Kementerian Aparatur Negara mengenai jabatan-jabatan yang teman-teman lamar. Kemudian tips yang ketiga, yaitu kumpul dan pahami materi-materi mengenai SKB. Jadi teman, setelah kita pada tips kedua tadi, dari tips kedua tadi kita bisa tarik bahwa materi-materi apa yang kemungkinan mengacu kepada jabatan yang kita lamar. Jadi materi-materi ini bisa baik berbentuk materi bacaan, kemudian bisa juga dalam bentuk materi soal-soal ya teman ya. Tapi saya sarankan, meskipun mungkin teman-teman sudah mahir gitu, tapi tidak ada salahnya teman-teman untuk kembali membaca materi-materi yang sekiranya cocok dengan jabatan CPNS yang sahabat teman-teman lamar.
Jadi baca. Jadi biar gampang mungkin bacanya ini, kalau saya kasih tips sih mungkin lebih gampang di print hard aja ya, di print. Mungkin pakai kertas bekas pun nggak apa-apa printnya. Yang penting bisa dibaca. Karena memang tidak ada salahnya sih kita bisa menggunakan gadget sih ya di gadget, tapi mungkin eh, banyak godaan kalau kita pakai gadget ini sebenarnya. Kalau kita membaca menggunakan gadget pasti nanti apa gitu. Jadi kalau kita bacanya melalui print hard mungkin bisa jadi lebih fokus. Jadi mungkin di saat belajar atau membacanya itu kalau bisa HP-nya gadgetnya dijauhi dulu. Jadi kita fokus membaca. Kemudian baca gini, membaca materi ya. Materi-materi ini kalau bisa mungkin teman kasih list dari jadi kita tarik dari jabatan fungsional yang kita ketahui tadi, jabatan fungsi ataupun jabatan pelaksana yang kita ketahui tadi, kita kasih list kira materi apa yang mengacu kepada jabatan yang kita lamar. Jadi kita ngacu, kita kasih list poin-poin, kemudian kita cari. Saya rasa di internet itu cukup banyak sih untuk materi-materi yang berhubungan dengan jabatan yang masing-masing teman lamar gitu ya. Jadi setelah kita kumpul materi ini tadi, itu tadi mungkin bisa kita simpan di gadget ataupun kita print sebagai bahan bacaan isi waktu luang. Kemudian materi-materi soal ini mungkin teman-teman bisa apa ya, download di internet juga bisa, mungkin lihat referensi, atau mungkin kalau teman punya lebih modal mungkin atau punya uang, nggak ada salahnya beli buku yang berhubungan dengan SKB gitu, SKB bidang teman atau bidang jabatan yang teman lamar gitu. Kemudian teman, ini tips selanjutnya yaitu kuasai isu-isu sosial terkini yang berhubungan dengan jabatan atau dengan jabatan atau bidang pendidikan yang sahabat lamar. Nah, jadi jadi gini, kalau mungkin sahabat-sahabat yang melamar dalam bidang tertentu gitu, kira-kira isu-isu terkini apa yang berhubungan dengan jabatan yang ada lamar. Saya contohkan mungkin saat ini guru ya, bidang guru contoh. Saya contohkan bidang guru. Kita ketahui bahwa setelah wabah corona ini kan kita sekolah atau spesifik atau umumnya pada sektor pendidikan kita kan terhenti ya, atau untuk saat ini tidak berjalan dulu dikarenakan kekhawatiran untuk penyebaran virus corona ya. Nah, di sini kan ini kan bisa jadi isu juga, salah satu isu yang terkadang mengenai bagaimana guru menjalankan pelaksanaan atau mengajar dalam proses yang tidak memungkinkan untuk bertemu, hanya melihat menggunakan gawai gitu ya. Nah, di sini ini mungkin bisa jadi teman-teman yang bidang guru boleh pelajari hal-hal ini gitu. Jadi kita tidak tahu bahwa nanti seandainya ada pembahasan atau materi yang mengenai virus corona ini dibahas di soal gitu. Bagaimana kita sebagai guru untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini itu ya. Mungkin itu salah satu contohnya lah ya. Bisa jadi mungkin bidang-bidang lain, mungkin sebagai mungkin kalau peranata komputer gitu. Bagaimana mungkin kita mengatasi atau pemanfaatan gadget atau pemanfaatan sosial media atau pemanfaatan sistem informasi di dalam keadaan yang pandemi corona seperti ini. Oke, tips yang kelima di sini mengenai itu, gabung atau coba teman-teman join dalam komunitas grup chat atau coba subscribe channel YouTube yang berhubungan dengan SKB bidang-bidang itu sesuai dengan jabatan yang sahabat-sahabat lamar. Jadi teman-teman usahakan teman-teman ini bisa join ke grup-grup gitu. Biasanya kalau di grup-grup tuh hampir tiap hari ada pembahasan soal di situ, pembahasan materi. Begitu juga mungkin informasi lebih cepat di grup-grup. Jadi cukup banyak sih grup di luar sana, grup-grup yang membahas tentang SKB. Bisa jadi SKB baik yang mungkin lebih spesifik ke bidangnya masing-masing atau mungkin bisa jadi SKB yang umum, tapi coba teman usahakan bisa gabung ke grup chat yang berhubungan, kalau bisa yang spesifik gitu. Jadi kalau seandainya teman itu peranata komputer, cari grup chat atau grup
yang perangkat komputer guru, mungkin tuh teman-teman yang guru boleh jadi ke guru, teman-teman yang bidang sosial gitu, bidang sosial gitu. Begitu juga mungkin teman-teman yang bidang ke teknik gitu, bisa jadi guru. Karena cukup banyak manfaat dari grup-grup ini. Kita bisa jadi informasi, bisa sharing-sharing, mungkin bisa jadi ada teman juga bisa kenalan. Mana tahu ada teman yang justru kita satu profesi, satu instansi kan, satu jabatan yang kita lamar, bisa jadi sharing-sharing berbagi ilmu. Kemudian teman-teman jangan lupa juga kalau bisa tetap usahakan mengikuti atau memfollow akun-akun sosial media instansi yang sahabat-sahabat lamar, karena kita sangat membutuhkan informasi mengenai CPNS ini pada instansi yang kita lamar. Itu sangat. Jadi bisa usahakan baik itu yang mungkin bentuknya sosial media ataupun website. Kalau perlu itu diikut semua biar mengetahui bagaimana perkembangan, biar kita tahu apa saja perkembangan atau bagaimana perkembangan jabatan atau maksud saya bagaimana perkembangan CPNS yang akan dilaksanakan nanti ini gitu di jabatan yang kita lamar. Gitu. Kemudian usahakan teman-teman mengecek kalau menurut saya sih minimal 1 hari sekali lah, minimal 1 hari sekali usahakan mengecek website instansi yang sahabat-sahabat lama. Bisa jadi mungkin informasi di sana disampaikan mengenai apa, mungkin bisa jadi soal penundaan atau ada perubahan. Nah gitu, jadi teman-teman bisa lebih update gitu, jadi tidak terlalu bingung. Jadi nanti bisa jadi terlambat informasi takutnya. Jadi dengan memfollow akun sosial media instansi atau website, jadi teman bisa cepat dapat informasi sehingga tidak kelabakan gitu, nanti tidak bingung. Tips yang keenam, ini cukup penting ya teman-teman. Dimana kita tahu saat ini kita lagi dalam wabah atau dalam masa pandemik virus corona COVID-19, dimana kita harus super serius dalam hal menjaga kesehatan ya teman, karena kita nggak mau lah kita dalam berusaha persiapan menghadapi ujian CPNS atau SKB yang akan datang, sementara kita lupa dengan kesehatan. Bagaimana apalah artinya kalau persiapan secara pelajaran kita udah mampu, kemudian kita lupa dengan menjaga fisik ya kan, menjaga kesehatan, bisa drop nanti di waktu ujian. Sungguh kita tak menginginkan seperti itu. Jadi teman-teman mohon tetap usahakan menjaga kesehatan, ini penting ya, jaga kesehatan. Kalau bisa mungkin berolahraga, jadi nggak ada salahnya sih sambil olahraga gitu, sambil baca-baca soal mungkin ya, atau mungkin mendengar ya kan bisa juga, banyak itu di itu. Jadi tetap jaga kesehatan yang baik, biar bagaimanapun kesehatan hal penting ya dalam ini. Ini tip yang terakhir, dan ini salah satu tip yang penting juga sih. Jadi sebagai umat manusia kayaknya kita sombong kayaknya kalau kita berusaha tapi lupa berdoa. Jadi apapun agama teman-teman sana, saya percaya bahwa agama manapun pasti mengajarkan atau mengingat umatnya untuk selalu berdoa, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita minta selalu doa diberi kemudahan dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang nanti, beri kemudahan, kelancaran, tentunya kesehatan juga ya, kesehatan karena kita tahu bahwa Tuhan itu maha segalanya ya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan berkehendak. Jadi Tuhan aja mampu menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Jadi apa susahnya kalau Tuhan berkehendak mengubah dirimu menjadi PNS ya kan, atau mengubah kita jadi PNS, apa susahnya. Jadi kita hanya yang kita harus lakukan adalah berusaha, berikhtiar, kemudian berdoa, meminta kepada Tuhan. Itu sih. Jadi saya ingatkan bahwa teman-teman jangan lupa berdoa,
Bagi bagi muslim mungkin boleh mungkin ditingkatkan sholatnya, doanya. Yang mungkin tadi hanya fardu bisa jadi yang sunnah. Begitu juga teman-teman yang non muslim mungkin ya bisa meningkatkan ibadahnya, karena insya Allah kalau Tuhan berkehendak pasti bisa. Amin. Baik teman-teman, demikian video tips dan langkah-langkah persiapan dalam menghadapi seleksi kompetisi bidang CPNS. Meskipun kita belum tahu pasti ya kapan pelaksanaan seleksi kompetisi bidang CPNS 2019 ini, saya harap teman-teman tetap bersabar dan tetap semangat, tetap berjuang, tetap belajar. Jadikan waktu menunggu ini sebagai waktu untuk meningkatkan kemampuan diri ya. Semoga nanti pas pelaksanaan SKB kita udah siap, itu baik secara fisik, kesehatan, kemudian siap secara pengetahuan, siap secara otaknya juga ya. Kita persiapan dengan baik. Ya teman-teman, itu semoga bermanfaat, baik untuk teman-teman sendiri, teman-teman, dan untuk saya juga. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan. Kemudian bantu saya teman-teman, bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Kritik dan saran yang membangun silakan di bawah teman-teman. Jangan lupa di like, di comment, di subscribe. And okay, thank you for watching. See you next video. And say no to drug. Goodbye.